Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adeo Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab HP mati total guys ya. Kita akan coba membahas masalah ini. Mudah-mudahan saja bisa terpecahkan masalah dan bisa menjadi ilmu pengetahuan buat kita semuanya ya, dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke guys, yang sudah dukung channel ini dan support channel ini, terima kasih. Dan sama kalian semua, channel ini bisa tidak akan ada apa-apanya ya guys ya. Mudah-mudahan channel ini bisa kembali lagi eksis dan berkembang guys ya. Mudah-mudahan saja. Insya Allah ada keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke guys, kita akan bahas langsung penyebab HP mati total. Ada 4 yang akan saya bahas gitu ya penyebabnya. Yang pertama yaitu kerusakan pada mesin atau EMC-nya ya gitu. Jadi kalau udah kerusakan pada EMC ini sudah bisa dibilang susah guys ya, karena ini sudah bisa menyebabkan mati total, intinya seperti itu guys ya. Dan seperti ini guys ya. Jadi seperti ini, kita ada HP, beberapa HP ini sudah mati total gitu ya. Nggak total gitu, tapi kalau dinyalakan ininya ada kedap-kedip seperti ini. Saya akan kasih contoh ya. Jadi saya akan kasih contoh kenapa bisa seperti ini. Nah, ini yang mati total, tidak total ini ya. Ini masih ada kedip-kedipnya. Nah, ini sudah kedap-kedip, berkedap-kedip seperti ini ya. Ini kebetulan HP Xiaomi Redmi 5 Plus ya. Nih logo Mi-nya ada. Jadi Redmi 5 Plus ini. Dan ini mati ya guys ya, mati gitu. Nah, ini seperti ini. Kita akan coba ini tetap casin karena tidak akan bisa nyala gitu. Itu yang pertama ya guys ya. Pertama akibat kerusakan pada mesin atau EMC-nya ini sudah rusak guys. Ini juga kemungkinan sudah rusak antara EMC-nya. Dan ini udah jelas ya, ini baterainya rusak, semuanya rusak. Oke. Jadi itu yang pertama, penyebab HP mati total gitu ya. Dan yang kedua, terkena air gitu ya. Apabila terkena air gitu ya. Dan yang paling cepat itu air laut guys ya. Air laut yang asin itu, air laut biasanya akan cepat membuat HP mati total juga gitu, seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu akibat kebanyakan aplikasi atau data di HP-nya ya. Karena memang waduh sudah tidak muat, HP-nya dipaksain terus gitu ya. Contohnya kita misalnya RAM 1 GB atau 2 GB, maksain aja main game aja berat-berat. Tiba-tiba parem HP-na, total HP-na. Nah, itulah akibat dari kebanyakan aplikasi atau data-data di aplikasinya, karena ketidakmampuan HP-nya mengakibatkan EMC-nya atau mesinnya error atau bisa mati total gitu. Oke, yang terakhir yaitu yang memang kadang-kadang ini ya, kadang-kadang terjadi juga gitu ya. Terjadi karena kadang-kadang ya, kadang-kadang saja gitu terjadi, tapi ada juga yang terjadi ya gitu. Yang keempat yaitu jatuh, terlindas, tertindih HP-nya gitu. Dengan jatuh aja HP bisa mati gitu. Dengan jatuh aja, dengan tertindih aja HP bisa mati. Dengan terlindas aja HP-nya bisa mati ya, bisa guys ya. Jadi semuanya bisa aja berkemungkinan seperti itu. Itulah kenapa ada sebab dan akibat, dan tentu saja ada solusinya gitu ya. Nanti saya akan kasih solusinya. Yang pertama dulu ya guys ya. Jadi tolong pertegas lagi bahwa di sini saya ada 4. Yang pertama ada kerusakan pada mesin atau emisinya. Yang kedua terkena air, terutama air laut ya gitu, yang memudahkan cepat korosi pada komponen-komponen di HP-nya. Yang ketiga akibat kebanyakan aplikasi sehingga atau data aplikasi di HP-nya atau data-data sehingga membuat
eMMC-nya jadi error atau lemah atau bisa mati total gitu. Dan yang keempat yaitu jatuh atau terlindas atau tertindih HP-nya, seperti itu. Bisa semua kemungkinan terjadi. Dan ini dia solusi yang pertama ya. Jadi kerusakan pada mesin atau eMMC bisa dihindari. Tidak ada lagi ya. Ini karena ini udah mesin ya guys ya. Jadi solusi yang pertama yaitu mengganti mesin total eMMC-nya. Jadi langsung ke tukang servis saja. Itu solusi pertama gitu ya. Biasanya saya taruh terakhir sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini yang pertama ya. Jadi kalau kitanya tidak bisa apa-apa dan memang butuh HP ini, ya udah langsung aja periksa ke counter HP tukang servis untuk mengganti mesin atau eMMC-nya. Kalau memang udah ketahuan eMMC-nya gitu ya. Oke, yang kedua yaitu apabila terkena air misalnya ya, air laut, air apapun gitu ya, secepatnya dikeringkan HP yang terkena airnya. Bisa dengan di hair dryer gitu caranya ya, dijemur di atas atau di permukaan matahari dengan langsung gitu ya. Jadi langsung matahari, kan ada matahari nih sinarnya. Simpanlah HP-nya di situ. Kalau bisa dibongkar dulu gitu semuanya ya, gitu. Itu lebih bagus. Bisa juga, ada juga yang memakai dengan cara trik untuk direndam di dalam beras gitu ya. Ada direndam beras selama 1 kali 24 jam, besoknya bisa kering gitu ya. Metode ini karena memang beras itu untuk bisa menyerap ya cairan gitu. Cairan yang ada di kalau kita tangan aja dimasukkan ke beras, lama-lama itu akan menimbulkan panas gitu ya. Betul apa tidak? Silakan kalian buktikan sendiri. Masukkan tangan ke dalam beras, tangan aja udah bisa hangat gitu. Apalagi HP. Insya Allah dengan seperti itu akan mengangkat cairan di dalam HP gitu ya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ya dibawa ke tempat servis ya. Itu jauh lebih aman gitu untuk apabila cepatnya mungkin di hair dryer dikeringkan ya, di tempat servis juga ya mungkin dicuci-cuci dengan apa ya, biasanya pakai adalah pembersihnya ya gitu. Nah, apabila memang sudah di air laut atau memang ya cepat korosi, itu bisa guys ya untuk diselamatkan, bisa. Tapi asalkan secepatnya dibawa ke tukang servis untuk dibongkar semua dan wajib dikeringkan semua. Biasanya bagi tukang servis yang memang udah ahli, itu bisa tetap nyala lagi guys ya. Tapi kalau nggak ahli ya udah deh, wassalam saja gitu. Jadi terutama seperti itu guys ya. Yang paling mudah cepat mati atau cepat rusak, biasanya kalau saya pernah membongkar ya, kejadian dulu pernah membongkar HP, katanya sih kena air doang. Katanya ngakunya sih kena air doang gitu ya. Tapi saya nggak percaya gitu ya. Kalau yang kena air saja dengan trik yang memang tadi saya sebutkan, biasanya dengan direndam di beras, dijemur di atas matahari gitu kan, dipanaskan dengan hair dryer gitu kan, itu udah bisa sembuh. Nah, tiba-tiba dia ngakunya nggak jujur intinya gitu. Tiba-tiba akhirnya kamu jujur deh gitu aja, kata saya, kamu jujur ini kena air laut apa bukan gitu kan. Akhirnya terbuka, iya ini udah kena air laut, udah dari mana lah gitu, main gitu kan, kena air laut. Dan saya bongkar semua, itu bener-bener sudah berdebu semuanya. Waduh, udah mesinnya udah semuanya udah berdebu gitu kan, udah dibersihin, udah apa, saya udah berusaha untuk nyelamatinnya, itu bisa hidup kembali, tapi dan ujung-ujungnya ya gitu katanya ya, karena di LCD atau apanya jadi kucap-kicep gitu ya. Dan itulah akibatnya kalau memang kena air laut gitu ya, seperti itu. Mesinnya atau komponennya sudah mudah korosi atau memang cepat sekali ya terkena kalau air laut ya, seperti itu. Oke, ke yang tiga, akibat dari kebanyakan aplikasi atau data di HP ya. Nah, ini kalau misalnya memang mati totalnya seperti ini, kita bisa mencegahnya. Dicegah dulu ya guys ya. Kita mencegahnya yaitu kita selalu membersihkan cache atau data yang atau aplikasi yang memang tidak kita butuhkan untuk digunakan ya.
Chatnya itu dibersihkan secara konsisten, secara kontinu, biar tidak mengakibatkan keeroran di mesin gitu ya, seperti itu. Jadi secepatnya kalian bersihkan HP-HP-nya yang rajin ya, seperti itu saja. Untuk solusi yang ketiga, yaitu mencegah dulu daripada mengobati gitu. Jadi sebelum mati total, kita harus mencegah dulu, yaitu dengan membersihkan, membuang sampah, cache aplikasinya dibersihkan, atau kita pindahkan file-file yang memang data-data yang tidak digunakan, atau foto-foto, video-video yang ada di HP digunakan kepada misalnya memory card, misalnya ke laptop datanya. Jadi itu lebih baik ya untuk mengosongkan ruangan di HP-nya biar lega lagi gitu, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu jatuh, terlindas, tertindih HP-nya dan kenapa bisa mati total? Ya bisa ya gitu. Jadi untuk menghindarinya juga, yang pertama kalau untuk jatuh yaitu kita pakaian hard case, soft case, dan pelindung layar atau tempered glass ya. Tempered glass yang bagus ya, supaya HP kita aman dari benturan, aman dari lindasan ya. Tapi nggak mungkin jamin juga kalau dilindas sama kendaraan atau mobil atau apapun ya, nggak jamin ya bisa nggak retak gitu ya, karena kita nggak tahu kemampuan HP seperti apa gitu. Kalau di iklan-iklan kan memang seperti itu ya, oh HP-nya kuat, tapi kita nggak tahu juga ya HP kalau udah kepegang jatuh aja retak dikit gitu ya, kadang-kadang mati total seperti itu. Oke. Jadi memang seperti itu untuk apabila memang mati gitu ya. Apabila memang ada mati total karena jatuh seperti itu, bisa kalian cek. Takut soket baterainya lepas gitu aja, atau soket LCD-nya lepas gitu ya, seperti ini. Jadi memang kalian harus bongkar dulu HP-nya untuk mengecek kembali supaya tidak penasaran apakah memang karena memang udah mati total, bukan karena baterainya, atau bukan karena lepas soket baterainya atau soket LCD-nya. Karena banyak sekali memang kejadian seperti ini, jatuh dikirain mati total, orang awam ya, jatuh dikirain mati total. Saya bongkar kemarin juga, ada beberapa orang saya bongkar HP-nya, dan ternyata setelah soketnya dipasang lagi normal lagi. Alhamdulillah. Saya akalin supaya kuat dan mudah-mudahan saja tidak terjadi lagi di HP-nya. Karena cemas kan, ya namanya juga orang gitu ya. Cemas kok tiba-tiba mati total, dan ternyata memang hanya soketnya saja yang lepas. Jadi itulah solusi yang memang bisa saya berikan. Apabila ada yang lain, mudah-mudahan bisa kita sharing di sini atau berbagi pengalaman di sini ya. Oke guys, itu saja mungkin penyebab HP mati total ada 4, dan solusinya juga saya kasih yang tadi ya, sudah dijelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memiliki HP yang awet dan terus normal digunakan ya. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe adanya channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap coy.